akhirnya dia menampar kenceng banget si orang pelayan tadi. Terus akhirnya berdarah tuh si pelayannya. Diambil nih darahnya dari sini, diambil, terus dia minum. Dia jilatin gitu. Terus tidak lama kemudian dia melihat di kaca bahwa dia tuh terlihat awet muda kembali. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel aku, Eka Rahmaliza. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini aku akan membahas sebuah kisah kriminal mengenai salah satu wanita terkejam di dunia, adalah Elizabeth Bathory. Nah, Elizabeth Bathory ini pernah dinobatkan di Guinness Books of Record bahwa ia adalah pembunuh dengan korban yang terbanyak di dunia, karena dia telah membunuh sekitar 612 gadis muda dalam waktu 25 tahun. Nah, kenapa ya dia bisa seperti itu? Oke, kita langsung lanjut aja ke ceritanya. Let's go! Nah guys, Elizabeth Bathory ini sebelum dinobatkan menjadi wanita terkejam di dunia, ia itu adalah seorang bangsawan dari kerajaan Hungaria. Ia dilahirkan dari keluarga yang tertua dan juga terkaya di Transilvania. Ia juga merupakan sepupu dari Raja Polandia, yaitu Stefan Bathory. Nah, dia ini emang dari kecilnya udah diajarkan oleh orang tuanya itu, atau dibiasakan melihat kekejaman gitu. Jadi dia udah diajarkan ilmu-ilmu satanisme dan juga paganisme. Maka dari itu mungkin dia jadi seperti ini. Nah, singkat cerita, di umur 10 tahun dia itu ditunangkan oleh Franz Nadasdy. Lalu di tahun 1575 Elizabeth Bathory ini menikah dengan Franz Nadasdy pada usia 15 tahun. Dari pernikahannya tersebut, ia mendapatkan hadiah yaitu Kastil Kajeste. Nah, setelah ia menikah, Elizabeth Bathory ini yakin bahwa kastanya itu lebih tinggi dibandingkan suaminya si Franz Nadasdy tadi. Jadi, nama belakang dia itu nggak mau ditambah Nadasdy, tapi malah si Nadasdy tersebut yang menambah nama Bathory itu. Jadi namanya Franz Nadasdy Bathory, bukan Elizabeth Bathory Nadasdy. Ya, aneh sih emang ya guys. Aku juga nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu, tapi ya udah ya. Lalu setelah itu 3 tahun kemudian, Franz Nadasdy ini diangkat menjadi kepala komandan di sebuah pimpinan perang. Perang tersebut adalah perang melawan Ottoman. Jadi 10 tahun pernikahan Franz Nadasdy dan juga Elizabeth Bathory ini, dia belum memiliki anak. Ya karena selama suaminya Franz Nadasdy ini berperang, Elizabeth Bathory ini selalu melakukan bisnis perkebunan. Pokoknya yang milik dia urusi. Maka dari itu 10 tahun pernikahan mereka, ia belum memiliki anak karena ia sibuk lah, tidak memiliki waktu yang bersama berdua gitu. Jadi sedikit waktunya. Bayangin aja nih, Elizabeth Bathory sibuk bisnis, suaminya Franz Nadasdy itu sibuk perang. Gimana mereka bisa menghasilkan anak? Tapi karena mereka berusaha terus, hingga akhirnya tahun 1585 Elizabeth Bathory ini melahirkan anak pertama dia yang dinamakan Anna Nadasdy. Dan selanjutnya 9 tahun kemudian si Elizabeth Bathory ini melahirkan anak kedua, yaitu yang dinamakan Paul. Dan selanjutnya ia melahirkan anak lagi 3, jadi dia memiliki 5 anak. Selanjutnya di tahun 1600 Franz Nadasdy ini meninggal dunia nih guys. Kalau penyebabnya belum tahu, cuma dikabarkan bahwa Franz Nadasdy ini kakinya itu tiba-tiba sakit, tidak tahu kenapa, lama-lama makin sakit dan akhirnya dia itu lumpuh permanen. Dan setahun kemudian ia meninggal dunia. Nah, karena suaminya ini sudah meninggal, kan dikiranya dia tuh akan tobat nih si Elizabeth Bathory, tapi ternyata tidak guys. Tapi dia malah makin parah tingkahnya. Karena nih guys, ternyata Elizabeth Bathory ini melakukan pembunuhan saat suaminya itu berperang dulu. Nah, yang saat dia berperang, Elizabeth Bathory berbisnis. Selain berbisnis, dia melakukan pembunuhan tadi. Jadi nih guys, selama Elizabeth Bathory ini berbisnis, ia juga memiliki hobi berlama-lama berdandan di dalam kamar. Jadi dia tuh suka ngaca gitu loh. Ngaca-ngaca mengagumi indahnya muka dia. Jadi dia itu berpikir bagaimana muka dia tuh awet muda lagi seperti dulu. Karena nih dia itu kan udah jadi ibu-ibu ya, udah lama banget gitu, udah punya anak 5, berarti kan udah keriput. Nah makanya itu dia berpikir gimana caranya ia menjadi awet muda. Nah
si Dorca ini adalah pelayannya dari si Elizabeth Bathory. Dia menghasutlah si Elizabeth bahwa katanya dia kalau misalnya dia tuh meminum darah gadis muda bahwa ia akan menjadi kembali awet muda gitu. Dan dia pasti percaya dong sama si pelayannya. Dan akhirnya dia coba. Waktu itu dia lagi nyisir nih guys, disisirin deh sama pelayannya, disisirin. Terus kejambak gitu kan. Terus dia kesel lah Elizabeth Bathory ini. Terus akhirnya dia menampar kenceng banget si orang pelayan tadi. Terus akhirnya berdarah tuh si pelayannya. Nah, dia ingat tuh perkataan si pelayan yang dulu ngasih tahu si dia, si Dorca. Akhirnya dia ambillah darah itu dari si pelayan tadi tampar. Diambil nih darahnya dari sini. Diambil, terus dia minum. Dia jilatin gitu. Terus abis itu lama kemudian dia melihat di kaca bahwa dia tuh terlihat awet muda kembali. Maka dari itu ia terus melakukan pembunuhan gadis-gadis muda agar ia terlihat awet muda terus. Nah, si Elizabeth Bathory ini telah membunuh pelayan-pelayan yang ada di kerajaannya agar ia tuh terlihat muda. Tapi lama-lama kan pelayannya itu pasti udah nggak ada semua kan karena udah dibunuhin sama dia. Akhirnya dia membuatlah lowongan kerja yang abal-abal, yang fiktif gitu. Nah, dia bilang diberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa saya membutuhkan pelayan yang baru atau lowongan kerja yang baru nih untuk sebuah kerajaan saya. Ya pokoknya dia membuat kata-kata yang indah lah. Akhirnya banyak banget kan itu si orang-orang masuk ke dalam kerajaan dia karena emang mau kerja di kerajaan dia. Nah, setelah lowongan kerja itu telah diumumkan kepada seluruh masyarakat, nah, masyarakat itu banyak banget yang minat untuk masuk ke dalam kerajaan dia. Ya maulah menjadi pelayannya ratu gitu. Nah, akhirnya banyak tuh yang datang kan, beratus-ratus orang. Tapi ternyata siapa sangka mereka-mereka itu malah ditawan lah sama si Elizabeth Bathory ini. Dia itu malah dia diikat, dipukuli, dia dijambak, dia dicambuk, pokoknya sampai ia tuh mati gitu kan. Dan ada beberapa pelayan-pelayan yang ditawan sama Elizabeth Bathory ini dipotong tuh urat nadinya nih, dipotong kan. Lalu dia tuh digantungin di atas bak mandi si Elizabeth Bathory. Kayak gini nih guys. Nah, dia tuh digantungin biar si urat nadi ini kan ada darahnya, netes-netes terus tuh ke dalam bak mandinya si Elizabeth Bathory. Biar kalau udah penuh si Elizabeth Bathory ini bisa langsung mandi. Jadi dia tuh mandi sama darah-darah perawan atau gadis muda. Elizabeth Bathory ini tuh meyakini bahwa kalau ia mandi dengan full darah, bahwa ia itu pasti akan lebih terlihat muda. Maka dari itu dia terus aja melakukan terus-terusan gitu kan. Sampai akhirnya habis semua pelayanannya. Sampai akhirnya dia ketahuan lah. Ternyata setelah berapa lama itu terjadi, ada salah satu nih korban dari si Elizabeth Bathory tadi yang sempat kabur dari kerajaan itu. Lalu ia menceritakan kisahnya kepada pihak yang berwenang. Ia menceritakannya kepada Raja Matthias dari Hongaria, yaitu merupakan sepupu dari Elizabeth itu sendiri, yang namanya itu Georgi Churchill, merupakan gubernur provinsi yang akan melakukan penyelidikan laporan tersebut. Lalu pada tanggal 30 Desember 1610 mereka tuh mendatangi kastil nih dan melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Dan di ruang utama pun ia menemukan gadis yang emang udah kehabisan nafas gitu, emang udah mati. Salah satu budak Elizabeth Bathory ini bersaksi bahwa sekitar 40 gadis itu telah disiksa dan dibunuh. Namun Elizabeth Bathory ini mempunyai buku catatan tentang kematian orang-orang yang tadi yang udah dibunuh sama dia, bahwa di situ terdaftar 612 orang yang telah dibunuh olehnya. Akhirnya orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan membantu si Elizabeth tadi, akhirnya orang itu dipenggal dan juga dikremasi. Tapi nih guys, karena Elizabeth Bathory ini adalah seorang bangsawan yang sangat dihormati di kerajaannya dan juga seluruh dunia, maka dari itu dia nggak bisa lah dipenggal dan dikremasi. Jadi si Elizabeth ini dibiarkan dalam sebuah kamar tanpa jendela dan hanya terdapat setik kecil lah, itu yang pokoknya ada lubang kecil untuk memberikan ia makanan dan juga minuman gitu.
di dalam kastilnya sendiri dalam usia 54 tahun. Jadi dikabarkan dia itu kedinginan gitu mungkin, atau stres kali dia, jadinya dia itu meninggal lah di dalam kastilnya dia sendiri. Nah guys, seperti itulah ceritanya Elizabeth Bathory yang merupakan salah satu wanita yang terkejam di dunia. Untuk kalian semua jangan ikutin si Elizabeth itu ya, karena itu hal yang tidak baik dan emang merugikan dunia maupun akhirat. Kalau kalian mau cantik jelita, kalian bisa lah merawat diri kalian baik-baik dengan cara ya mungkin membeli skincare atau luluran gitu tiap hari, scrub, terus pokoknya kalian bisalah facial gitu. Nah, kalian mengumpulkan uang lah biar bisa cantik glowing gitu, dibandingkan kalian harus membunuh orang yang nggak salah. Itu udah salah satu hal yang sangat-sangat kejam dan emang nggak dibolehin kan di dunia maupun di akhirat, karena dosanya itu yang sangat-sangat banyak banget gitu. Jadi kalian jangan pernah mencontoh kisahnya si Elizabeth Bathory tersebut. Oke guys, sekian dari kisah cerita ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.